Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Prodi Akuntansi. Nama saya Ade Muhammad Waliyu dan teman saya. Nama saya Aklina Masnatuliati. Nama saya Dela Anjani. Nama saya Herdianto. Di sini kami akan menampilkan video tentang materi QuickBooks untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi teknologi dosen Ibu Fitri Hidayah Sundawati. Sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Gerdianto dari Prodi Akuntansi. Di sini kami akan membahas tentang definisi, fungsi-fungsi dan langkah-langkah penggunaan QuickBooks dalam bidang akuntansi. Halo, perkenalkan, nama saya Arlina Masnatuliati. Saya akan menjelaskan tentang definisi QuickBooks sebagai berikut. Awal mula QuickBooks itu dari paket perangkat lunak akuntansi yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Intuix. QuickBooks pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 dan Intuix didirikan pada tahun 1983 oleh Scott Cook dan Tom Brook di Mountain View, California, Amerika Serikat. Setelah kesuksesan produk QuickBooks untuk pengelolaan keuangan individu, perusahaan mengembangkan layanan serupa untuk pemilik perusahaan kecil. Dan adapun definisi QuickBooks. QuickBooks adalah perangkat lunak akuntansi yang produknya menyediakan aplikasi akuntan desktop dan online serta yang berbasis cloud yang memproses tagihan dan pembayaran bisnis. Halo, perkenalkan, nama saya Dela Anjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi QuickBooks sebagai berikut. Di sini, saya akan menjelaskan tentang fungsi dasar dari QuickBooks. Yang pertama, ada pembayaran pajak gaji pada QuickBooks. Pembayaran pajak gaji pada QuickBooks membantu Anda mengelola dan melaksanakan kewajiban perpajakan terkait gaji karyawan. Ini mencakup pemotongan pajak penghasilan, kontribusi pajak pekerja, dan pembayaran pajak karyawan. Dengan fungsi ini, Anda dapat menghitung, melaporkan, dan membayar pajak gaji secara efisien sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Yang kedua ada vendor. Vendor adalah fungsi yang memungkinkan pengguna memasukkan tagihan dan fungsi bayar tagihan untuk memulai pembayaran online bersama dengan pusat vendor. Hal ini juga memungkinkan seseorang untuk membuat pesanan pembelian, mencatat inventaris, dan memasukkan tagihan untuk menjadwalkan pembayaran pemasok. Ini membantu melacak pembayaran yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga adalah pelanggan. Ini mengelola proses piutang bisnis. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mencetak faktur dan mengirimkannya melalui email ke pelanggan. Anda dapat mencetak AR dengan melihat jumlah invoice yang belum dibayar. Ini menjalankan laporan penuaan AR untuk melacak jumlah hari tempo faktur. Anda dapat membuat faktur dari awal atau menyesuaikan template faktur yang sudah ada. Yang keempat adalah karyawan. QuickBooks membantu menjaga lembar waktu karyawan. Ketika Anda memiliki rincian karyawan yang terkonsolidasi, ini memungkinkan Anda memastikan pembayaran tepat waktu kepada karyawan. Secara otomatis, menghitung dan menjalankan penggajian secara otomatis saat Anda membutuhkannya. Saat Anda memasukkan waktu karyawan, jam tersebut secara otomatis mengalir ke model faktur dan penggajian. Yang kelima adalah perusahaan. Ini membantu untuk membuat dan memperbarui bagan akun. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuat bagan akun yang sederhana dan terorganisir agar tetap mengetahui keuangan mereka di bulan penutupan. Item dan layanan adalah kunci bagi pelanggan karena berisi semua detail informasi dan membantu dalam pengaturan awal untuk membuat tagihan. Yang keenam, ada perbankan. Fungsi perbankan membantu membayar tagihan kepada nasabah. Anda dapat menggunakan fungsi cek cetak atau mencetak tagihan. Anda dapat memeriksa transfer untuk melacak aktivitas perbankan. Anda dapat membayar secara online, melalui transfer bank, atau mengecek langsung hanya dengan beberapa klik dan membayar beberapa tagihan sekaligus. Anda juga dapat melakukan pembayaran ke pemasok melalui kartu kredit QBS, QuickBooks Software Online Bill Pay,
terintegrasi dengan KBS Essential, Plus, dan Advanced. Itu tadi adalah paparan tentang fungsi dasar QuickBooks. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Saya Aden Muhammad Waliu, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam mengatur pengeluaran dalam aplikasi QuickBooks yang meliputi melihat profitabilitas, yang kedua untuk melacak pengeluaran, dan yang ketiga untuk aktifkan pesanan pembelian sebagai berikut. Langkah-langkah dalam mengatur pengeluaran, yang pertama buka pengaturan dan pilih account dan setting, lalu pilih expense. Ini semua adalah pengaturan pengeluaran Anda. Menampilkan tabel item pada pengeluaran hanya diperlukan jika Anda menggunakan QuickBooks untuk mengelola inventaris Anda dan ingin menandai tagihan pengeluaran atau memeriksa sebagai pembelian inventaris. Centang kotak ini untuk melacak pengeluaran per pelanggan atau proyek. Ini adalah fitur yang bagus jika bisnis Anda bekerja berdasarkan proyek. Kotak centang ini memungkinkan Anda menagih pelanggan untuk biaya yang terkait dengan pekerjaan yang Anda lakukan untuk mereka. Jika Anda ingin menagih pelanggan dengan markup pada biaya centang kotak ini dan masukkan nilai default Anda. Catatan bahwa Anda dapat mengubahnya nanti saat mencatat pengeluaran secara default ketika pelanggan membayar Anda. Itu dilacak sebagai pendapatan sehingga Anda dapat melihat penggantian dan pengeluaran asli pada laporan Anda. Jika Anda menghapus centang pada kotak ini, meskipun QuickBooks melacak semuanya dengan akun pengeluaran yang sama, sehingga saat Anda memutar uang, akun pengeluaran akan naik dan ketika Anda dilunasi, akun tersebut akan kembali ke nol sehingga Anda tidak akan melihat efek apapun pada laporan keuangan Anda. Jika Anda membebankan pajak penjualan pada pengeluaran yang dapat ditagih centang kotak ini, perhatikan bahwa ini sangat jarang terjadi jika sebagian besar vendor Anda memberi Anda jumlah waktu yang sama untuk membayar tagihan. Gunakan bidang ini untuk memilih istilah yang paling umum yang cara kapan saja Anda memasukkan tagihan baru. QuickBooks akan secara otomatis memasukkan persyaratan dan menghemat waktu Anda. Gunakan kotak centang ini untuk mengaktifkan pesanan pembelian. Ini memungkinkan Anda mengirim pesanan ke vendor Anda. Anda juga dapat menyesuaikan nomor pesanan pembelian dan menyesuaikan pesan email yang Anda kirimkan dengan pesanan pembelian. Sekarang pilih tombol baru dan sekarang Anda dapat merekam pesanan pembelian. Juga ada tempat dicek dan tagihan pengeluaran untuk mencatat pelanggan atau proyek mana yang Anda keluarkan uangnya. Itu tadi langkah dalam mengatur pengeluaran. Itu tadi definisi, langkah-langkah dan fungsi QuickBooks dalam bidang akuntansi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.